Selamat pagi, kembali lagi di channel Bahas Informatika bersama Siswi. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang aku Rosdiana Buchori Dan aku, Ayla Puspadewi, akan membahas berpikir komputasional. Kira-kira kenapa ya kita bahas berpikir komputasional? Untuk apa? Yuk kita simak video ini. Sebelumnya, mari kita slide ke tujuan pembelajaran. Nah, pada bab berpikir komputasional ini, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Nah, ini ada peta konsep dalam berpikir komputasional. Bisa kalian lihat di sini ya. Nih, selanjutnya ada pengertian berpikir komputasional. Pengertian berpikir komputasional adalah suatu metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam berpikir komputasional itu ada 4 pondasi. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pola atau pengenalan pola, dan yang terakhir algoritma. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi merujuk pada proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, contohnya kalau kalian jadi ketua panitia 17 Agustus, biar mempermudah kalian sendiri dan mempercepat acara, nah kalian sebagai ketua membagi job desk atau tugas seperti ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian hadiah, ada yang bagian perlengkapan, dekorasi, dan keamanan. Nah, selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi itu fokus pada bagian penting dari masalah dan mencari solusi yang lebih efisien. Atau mungkin menyaring atau menyari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan kepada solusi. Contoh sederhananya yaitu ketika kita sedang mencari buku dalam ruangan yang banyak benda di dalamnya, kita akan terfokus atau kita akan tertuju pada benda yang berhubungan hanya dengan buku, tidak pada benda lainnya seperti mainan, meja makan, kasur, dan benda lain-lainnya lagi. Yang ketiga ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini membantu kita menemukan algoritma atau metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Nah, ada nih contohnya. Yang pertama seperti smartphone kalian atau handphone kalian yang bisa mengenali wajah dan suara kalian. Nah, yang kedua bisa melakukan transkripsi atau yang biasa kalian lakukan mengubah suara menjadi teks. Biasanya ini ada pada Google Voice. Nah, yang terakhir dari 4 pondasi tersebut adalah algoritma. Algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Contoh yang ada di sini yaitu kalau kamu disuruh ibu untuk membeli bahan-bahan untuk di dapur dan kamu harus membeli sesuai daftar belanjaannya. Namun karena harus cepat-cepat, kamu solusinya adalah mencari barang dari pintu masuk sampai ke kasir agar tidak bolak-balik. Atau contoh lainnya yang bisa aku ambil itu seperti langkah-langkah membuat kopi instan. Yang pertama ada siapkan gelas, masukkan kopi, tuangkan air panas, dan lain-lain. Sampai selesai. Nah, di algoritma tersebut ada algoritma dasar. Di dalam algoritma dasar terdapat pencarian atau searching, dan yang kedua ada pengurutan atau sorting. Pencarian atau searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Yang terakhir ada pengurutan atau sorting. Pengurutan adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Pengurutan adalah membuat sesuatu agar lebih rapih menggunakan sesuatu aturan yang ada.
Nah, itu dia penjelasan dari aku, Ayla Puspadewi dan Rosdiana Bucori. Kira-kira teman-teman udah nemuin belum ya pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Semoga materi yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.